lembab, lembut, glowing, dan cerah alami. Pancarkan wajah cerah bercahaya bersama Laviza. Laviza, Elegant Beauty. Nah, kira-kira dari angka Enggak. sampai 100, kira-kira kalau dengan video seperti ini, teman-teman nilai berapa kira-kira? Dari angka 10 sampai 100, ya kalau bagus bilang bagus 100, 95, 90, nggak apa-apa teman-teman. Ini sebagai masukan kami teman-teman ya. Silahkan komen di situ teman-teman ya. Nah, silahkan Anda komen di situ 90, oke nggak apa-apa teman-teman. Om Deddy bisa putar sekali lagi, ada yang baru masuk minta Oh diputar. bisa, bisa Om. Ya. Baik. Ini videonya ya silahkan. Bagi yang baru masuk, ini konsepnya yang mau kita sampaikan. Laviza Skincare menghadirkan kandungan buah kurma untuk wajah glowing dalam satu rangkaian skincare brightening series. Facial wash membersihkan, menutrisi, serta membuat wajah lebih segar. Face toner melembabkan kulit serta merawat wajah agar segar dan glowing. Brightening Day Cream melindungi kulit wajah dari sinar UV pada siang hari. Kandungan buah kurma dalam night cream membuat wajah lembab, lembut, glowing, dan cerah alami. Pancarkan wajah cerah bercahaya bersama Laviza. Laviza, Elegant Beauty. Nah, itu ya teman-teman konsepnya. Nah, silahkan Anda nilai sendiri. Kira-kira iklan seperti ini layak masuk televisi nggak teman-teman ya? Ya, 100, terima kasih teman-teman. Ya, 90, keren, oke. Yang lain silahkan ini ya, yang baru masuk komen. Nah, kira-kira konsep yang kita bikin itu kayak gimana teman-teman ya. Cocok masuk TV, terima kasih. Memang, kita bikin standarisasi video itu biar orang lihat itu ketika pertama kali lihat itu, wow gitu kan ya. Nah, seperti itu. Terima kasih, Mas Michael PTLNG ya. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Yang lain tolong aktif lah teman-teman ya. Nah, meskipun Anda nyimak, tapi minimal komen lah teman-teman ya. Supaya ini masuk tapi ada orangnya. Gitu. Jangan cuma masuk cuma HP-nya ya. Oke, saya lanjutkan teman-teman ya. Jadi gini, ceritanya saya bikin skincare itu karena saya melihat grafik perkembangan skincare di Indonesia sangat luar biasa. Nggak usah saya sebutin lah beberapa merek di Indonesia menguasai pangsa pasar yang sangat luar biasa gitu kan ya, perkembangannya sangat cepat sekali dan nggak ada hitungan puluhan tahun, beberapa tahun aja boom teman-teman ya, sampai di media sosial dan sebagainya. Nah makanya saya lirik, wah ini skincare perkembangannya sangat luar biasa dan itu sebenarnya kalau saya bikin sesuatu yang berbeda dengan mereka pasti kita bisa menyasar pangsa pasar yang belum terjangkau ya. Karena pangsa pasar skincare di Indonesia ada banyak teman-teman ya. Mulai dari yang premium, ada yang murah, ada yang sedang-sedang, ada yang super premium. Nah itu pangsa pasar yang sangat luar biasa yang itu ada di Indonesia seperti itu. Nah ngomongin masalah legalitas, yang pertama, Mas apakah Laviza sudah terdaftar di HKI? Sudah teman-teman ya. Jadi memang kalau di dalam bisnis saya untuk membangun sebuah sesuatu itu yang pertama legalitas dulu. PT-nya sudah ada, yang kedua mereknya sudah terdaftar di HKI, artinya hak paten mereknya sudah dapat kita gitu kan ya. Dan ini Laviza seperti ini punyanya kita, punyanya saya seperti itu. Dan yang selanjutnya Laviza ini produknya sudah BPOM semua. Jadi ada aman kalau mau jualan di marketplace atau di online karena ya sudah ber-BPOM semua gitu kan ya. Dan saya develop produk ini itu selama 2 tahun terakhir teman-teman ya. Dan itu uji cobanya saya sendiri teman-teman. Jadi kelinci percobaannya saya sama istri seperti itu kan ya. Jadi bisa dipakai cowok, bisa dipakai cewek. Produk ini pangsa pasarnya lumayan banyak nanti seperti itu. Dan ini sekilas tentang produknya teman-teman ya. Jadi produk knowledge-nya seperti ini. Jadi yang pertama, Laviza itu saya pakai hardbox. Nah, ini bedanya dengan skincare yang lain ya. Kalau produk-produk yang lain kebanyakan kalau di Indonesia pakai pouch.
Kalau saya pakai hardbox. Ya, jadi kardusnya elegan, pakai printing UV teman-teman ya, seperti ini ya. Nah, jadi kesan elegannya dapat, warnanya saya pilih putih dan emas. Jadi kesan elegannya dapat. Yang kedua, botolnya saya import sendiri dari Cina. Jadi kalau nyari botol-botol kayak gini di Indonesia nggak ada teman-teman ya. Makanya saya langsung import dan langsung dicetak di sana teman-teman. Jadi hasilnya ya bagus, printing UV. Dan ini saya pakai yang ukuran 100 mili. Kebanyakan kalau toner dan facial wash yang ada di Indonesia itu ukurannya 60 mili. Jadi kita kemasannya lebih besar, isinya lebih banyak. Jadi kalau beli Lavisa ini bisa dipakai 1,5 sampai 2 bulan kalau rutin gitu ya. Kalau jarang-jarang ya 2 bulan teman-teman. Sekali beli untuk jangka waktunya agak lama seperti itu. Dari segi kemasan untuk krim siang dan krim malamnya saya pakai akrilik teman-teman ya. Nanti pembedanya sama brand lain tak jelasin. Terus kemudian modelnya saya pakai bule berhijab seperti ini karena segmentasinya yang awal itu muslim, tapi non muslim pun segmentasinya juga masih dapat teman-teman. Artinya kita nggak membedakan itu sih sebenarnya. Yang penting segmentasi di awal ini yang saya keluarin adalah Lavisa Brightening Series, isinya ada 4 produk. Jadi yang pertama ada toner, ada facial wash, krim siang, dan krim malam. Isinya 4 produk ya, dalam satu rangkaian skincare ini, seperti itu. Dan ini adalah kenapa alasan harus memilih Lavisa. Jadi kalau kita ngomongin skincare, harus punya diferensiasi atau pembeda, teman-teman ya. Sebenarnya kalau saya sebutkan, ada 35 pembeda skincare-nya Lavisa dengan produk lain, teman-teman. Saya jelasin 14 dulu aja ya, teman-teman ya. Yang pertama dari segi kemasan. Jadi nanti gini, ketika teman-teman ngambil peluang ini mau jadi partner, Anda bisa jelasin ke konsumen kenapa sih harus memilih skincare ini gitu kan ya. Yang pertama dari segi kemasannya, kalau brand lain pakai pouch, saya pakai hardbox teman-teman ya. Seperti yang tadi ya, hardbox, boxnya elegan kayak gitu. Toner dan facial wash-nya brand lain biasanya pakai 60 mili, saya 100 mili. Jadi isinya lebih banyak. Botolnya kalau brand lain merek pakai plastik kebanyakan, kalau saya pakai PET. Nah, Lavisa itu pakai PET ya teman-teman ya. Terus kemudian potnya pakai plastik, saya pakai akrilik. Udah berbeda banget teman-teman ya. Logonya umum, saya terkonsep. Nah, printing botolnya pakai stiker, kebanyakan kalau brand lain itu pakai stiker kan ya. Menurut saya kurang elegan teman-teman ya. Saya pakai printing UV. Jadi kesan elegannya dapat dan meyakinkan teman-teman. Masa pemakaian kalau brand lain biasanya rata-rata 3 minggu sih satu paket brightening itu. Kalau di Lavisa bisa 4 sampai 5 minggu karena isinya lebih banyak. Nah, keywordnya kalau brand lain biasanya pakai glowing. Nah, ini ya, kata-kata glowing itu udah muncul di masyarakat sekarang gitu ya. Dan saya kalau di Lavisa ini keywordnya saya pakai flawless, teman-teman. Jadi intinya saya menyasar pangsa pasar yang artinya gini, kalau glowing menurut pandangan saya, glowing itu kan terlalu berminyak menurut saya gitu kan ya. Jadi kata-kata glowing itu berminyak banget gitu, gak natural. Makanya saya pengen mengusung tema kalau skincare itu ya nggak terlalu glowing, nggak terlalu lembab, nggak terlalu kering gitu kan ya. Jadi cerahnya itu cerah alami seperti itu kan ya. Nah, cerah alami terus kemudian kelihatan berseri, sehat. Nah, seperti itu sih, bersih kayak gitu. Jadi saya menyasar pangsa pasar yang flawless ya. Jadi pengen lebih ya wajahnya itu lebih berseri, sehat, alami gitu teman-teman ya. Kalau bahannya kandungannya umum saya alami karena pakai kurma ekstrak. Jadi saya mengangkat bahan baku kurma ya teman-teman ya. Kurma ini buah yang kalau kita makan kalau sekarang lagi bulan puasa kan sangat disunahkan gitu kan ya. Dan kalau kurma ini banyak sekali kandungan buat kulit teman-teman. Jadi makanya saya mengusung konsep skincare yang bahan baku kurma karena banyak sekali kandungan manfaat kurma buat kulit teman-teman ya. Jadi buat apa ya, bikin kulit lebih kenyal dan sebagainya. Nah, untuk segmentasinya kita yang saya ambil adalah antara 30 sampai 55 tahun teman-teman ya. Kalau brand lain kebanyakan kan ya yang muda-muda gitu kan ya, ya 25 sampai 50 tahun lah. Dan itu kan nggak ini ya, nggak konsisten dalam satu brand gitu kan ya, gonta-ganti kadang-kadang. Nah, kalau di Lavisa ada support dibantu untuk cara jualannya. Nah, seperti ini hari ini saya adakan Zoom meeting buat calon partner-partner. Jadi ketika nanti Anda mau ngembangin, kok nggak bisa jelasin ke konsumen, saya siap support untuk jelasin ke konsumennya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjutkan.
Riset benchmark. Jadi gini, kalau kita ngomongin benchmark itu adalah pembanding. Nah, atau kira-kira brand apa yang mendekati Laviza, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita ngomong, kan di Indonesia banyak sekali brand skincare itu. Tapi kan tiap brand skincare punya harga berbeda, segmentasi pangsa pasar yang berbeda. Saya ambil pasarnya itu tengah-tengah, teman-teman. Nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal. Jadi sedang-sedang saja. Cuman saya main di add value. Value-nya saya tambahin. Sehingga kesan apa ya, eksklusifnya dapat seperti itu. Kalau ngomongin benchmark atau pembanding atau ya brand yang mendekati itu, yang pertama brand kita mendekati Kristalur, teman-teman ya. Jadi coba aja Anda lihat Kristalur. Nah, itu brand yang kita mengarahnya ke sana gitu kan ya. Jadi kalau di ibaratnya kalau fitur itu kan ada iPhone, ada Oppo gitu ya. Dia sangat berbeda fiturnya kayak gitu. Nah, jadi kalau brand yang kita dekati itu yang pertama Kristalur, yang kedua adalah Skin Dewi, yang ketiga Sensasia Botanica. Nah, itu teman kita, teman-teman, yang satu jurusan lah gitu kan ya. Jadi kita bukan main di segmentasi yang produk yang murah, teman-teman ya. Segmentasi kita yang konsepnya seperti itu. Jadi kita nggak menyasar pangsa pasar yang di bawah 500 ribuan, enggak, teman-teman ya. Jadi kita Skin Dewi, cek aja di internet gitu ya, di Google. Nah, satu paketnya dia jual 3 juta rupiah. Nah, gitu ya. Cuman ya Laviza nggak 3 juta, teman-teman. Kalau Kristalur itu sekitar 1.800.000, ada yang juga 1.200.000, teman-teman ya. Terus kemudian yang ketiga ada namanya Sensasia Botanica, itu kurang lebih 900.000 sampai 1 juta satu paketnya. Nah, Laviza ini berapa, Mas? Habis ini saya jelasin. Jadi kita itu teman-temannya ya brand-brand itu, teman-teman. Cuman tenang aja, Laviza bukan di atas 1 juta harganya. Tapi enggak di bawah 500.000 ya. Jadi kita mainnya antara 500.000 sampai 1 juta harganya nanti. Seperti itu. Karena kita menyasar pangsa pasar yang menengah. Karena kalau di bawah, wih, saingannya udah banyak banget, teman-teman ya. Jadi kalau di bawah itu persaingan banyak, kita menengah aja, segmentasi yang kita ambil premium seperti itu. Dan ini adalah video teaser yang kedua, teman-teman. Laviza Brightening Series. Coba lihat dulu ya. Nah, ini Perawatan iklan yang kulit kedua. wajah kini sudah Silakan menjadi dilihat kebutuhan 59 hidup, detik. bukan lagi lifestyle semata. Laviza memahami kebutuhan wanita untuk menjadi cantik luar dalam dan dapat melakukan perawatan di rumah. Laviza Brightening Series. Berbahan alami dan aman digunakan sehari-hari. Brightening Facial Wash. Membersihkan, melembutkan, dan menyegarkan kulit wajah. Brightening Face Toner. Membantu mencerahkan wajah dan menutrisi kulit agar kenyal dan lembab. Brightening Day Cream. Bertekstur ringan yang dapat mencerahkan dan melembutkan wajah. Brightening Night Cream. Membantu mencerahkan dan melembabkan wajah di malam hari. Hanya dalam sesaat, kesegaran dan kecerahan wajah akan Anda dapatkan. Laviza Brightening Series. Kira-kira nih, sampai video kedua gimana? Semangat, teman-teman ya. Videonya bagus nggak, teman-teman ya? Silahkan. Silahkan dinilai kira-kira dari video kedua itu seserius apakah sih kita membangun brand ini. Dari angka 10 sampai 100, kira-kira nilainya berapa, teman-teman? Bagi yang baru masuk, silahkan Anda nilai, nggak apa-apa, teman-teman ya. Jadi supaya kita nanti kalau nawarin ke orang, itu enak gitu kan ya. Kalau saya support video-video kayak gitu, itu kira-kira semangat nggak, teman-teman? Silahkan, nggak apa-apa. Nah, jadi memang video itu saya bikin benar-benar detail, teman-teman ya. Dan kerjainnya itu nggak asal. Kalau video cuma editan dari handphone, jadinya nggak kayak seperti itu, teman-teman ya. Dan kira-kira kalau dengan video seperti itu Anda tampilin di televisi itu pede nggak kira-kira, teman-teman ya? Anda share di story WA, story IG. Nah, itu kira-kira apa ya? Meyakinkan nggak, teman-teman ya? Jadi itu berpengaruh terhadap daya beli konsumen, teman-teman ya. Modelnya 100. Yang dilihat modelnya sih, Om. Modelnya saya pilihin yang memang benar-benar apa ya? Ya itu mencerminkan orang-orang yang memang apa ya? Menciptakan market yang memang benar-benar orang yang pengen seperti itu gitu kan ya. Nah, makanya kalau dari segi apa video-videonya
Nah, itu saya bikin yang eksklusif memang seperti itu.